I am inevitable. Di balik keindahan alun-alun dan gedung sate, ternyata Bandung memiliki sebuah surga dunia, terkhusus bagi pecinta serial komik Marvel. Sebuah mini galeri yang dipenuhi action figure superhero Amerika ini dimiliki oleh seorang YouTuber bernama Frans Sanjaya. Nama Frans sendiri semakin terkenal karena konsistensinya dalam membahas action figure yang bernilai fantastis, termasuk sebuah patung Wonder Woman Gal Gadot setinggi 1 meter yang terpajang di tengah ruangannya. Thank you nih, by the way, udah jauh-jauh dari Jakarta datang ke rumahku. Terima kasih banyak. So, tanpa panjang lebar, daripada di luar kita kehujanan masuk angin, yuk kita ke dalam ya. Silakan. Nah, jadi inilah rumahku. Dan kurang lebih setengah rumah gue itu adalah tempat buat display mainan. Ini dia. Teman-teman menyebutkan ruangan surga. Come on. Yes, inilah ruangan display mainan gue. Tempat dimana gue paling banyak menghabiskan waktu di ruangan ini. Tapi ini hal yang positif, karena daripada kita lebih suka di luar rumah, hangout di cafe bareng teman-teman sampai malam, mendingan kita lebih asik, lebih anteng di rumah. Istri seneng, kita juga seneng, duit aman. Jadi begitu kalian masuk, yang pertama teman-teman boleh lihat langsung adalah ini statue Thanos, penjahat yang cukup kuat dari Marvel Studio. Kenapa disimpan di tengah? Supaya kalau ada orang masuk nggak dikenal, berhadapan dulu sama Thanos. Ini lampunya bisa nyala nih, batu-batunya nih. Oh. Oke, nih, jadi begitu masuk langsung Thanos. Jadi gue itu fanboy sejatinya Marvel Studio. Jadi koleksinya hampir 80% adalah Marvel. Gini nih, jadi teman-teman beberapa mainan gue kalau ada yang nawar lebih tinggi, biasa gue jual. Tapi ada satu item, satu mainan yang ditawar berapapun, kayaknya ini nggak akan gue jual. Kecuali 2 miliar. Ini dia. Ya, ini brandnya Prime One Studio Wonder Woman 1/2 scale, tingginya kurang lebih 1 meter. 1 meter. Ini cukup rare, udah jarang orang jual, tapi sebenarnya mainan ini sungguh teramat bersejarah buat hidup gue. Jadi ceritanya dulu ketika ada yang jual, galau tuh, pengen beli, tapi budget buat beli mainan nggak ada. Akhirnya terpaksa gue itu harus menjual beberapa mainan, kurang lebih 4 mainan kesayangan dijual demi meminang Neneng Gal Gadot. Mainan apa yang dijual? Yang dijual Transformer. Ada Optimus Prime, Megatron, sama Bumblebee. Terpaksa harus dijual demi meminang Neneng Gal Gadot. Itu satu doang, yang besar itu doang? Ya. Oh, yang kecil ini masih biasa lah, Kak. Ini standar lah. Tapi ini memang lemari ini dikhususkan buat superhero cewek. Bukanlah pecinta Marvel namanya jika tidak paham jalan cerita serta peran masing-masing dari tokoh karakter. Agar terlihat lebih menarik, Frans memanggil beberapa orang ahli agar bisa membangun diorama dari kisah para Avengers ini. Sehingga di setiap etalase, kita tidak hanya melihat sebuah pajangan, namun juga disuguhkan beberapa kisah dari pahlawan fiksi asal Amerika tersebut. Jadi tipsnya buat kita koleksi mainan supaya nggak bosan, kita itu displaynya harus istilahnya fokus lah, harus sesuai, seragam. Contohnya ini nih, ini lemari warna hitam, akhirnya gue display semua karakter penjahat yang ada di Marvel Studio. Dari paling atas, Mysterio, kalau kalian nonton film Spider-Man, kanannya Phoenix dari X-Men, bawahnya Dr. Doom dari film Fantastic Four.
Sebelah kirinya Gauntlet Thanos. Nah, oke, ini cukup menarik karena nggak sengaja kita menemukan konsep yang cukup unik dan ini bisa dipakai buat teman-teman para kolektor sih. Jadi lemari display itu nggak perlu kotak sebenarnya. Selama ini kita selalu berimajinasi, kita selalu beranggapan bahwa lemari display, lemari mainan perlu atau harus bentuknya kotak. Tapi dengan seperti ini, bulat ini ternyata lumayan keren juga kan. Jadi kita bisa displaynya melingkar, so kita bisa lihat mainan-mainan ini dari berbagai macam angle atau dari berbagai macam sisi. Gitu. Yang di tengah ini semuanya lini Avengers pertama, cukup legend, ini lengkap, komplit. Salah satu mainan yang paling gue suka juga. Gitu. Kalau ini sih istilahnya action figure. Kalau tadi yang Wonder Woman itu dia udah statue atau pajangan patung gitulah. Kalau ini kita bisa gerak-gerak tuh, ya kan? Kalau ini bisa digerakin, kita bisa main-main. Nah, friends, tadi gue itu fanboy-nya Marvel dan di Marvel karakter yang paling gue suka adalah Iron Man, Tony Stark. Pokoknya I love you 3000 lah. So ini beberapa koleksi Iron Man. Oke, dan rasanya zaman now Hot Toys atau action figure Iron Man yang paling favorit dan harganya lumayan naik tinggi adalah ini nih. Mark 46 dari film Civil War. Harganya dulu pre-ordernya sekitar 5 jutaan, sekarang kayaknya udah hampir 10 juta men. Nah, sedangkan titik utama atau fokus dari ruangan display ini adalah tarong. Ini ada lemari yang cukup besar, 130 x 130. Dalamnya itu ceritanya ini adalah diorama pertarungan antara Thanos, musuh-musuh Marvel dengan anggota Avengers. Gitu. Ada ceritanya. Tengahnya kan Thanos tuh ceritanya. Kemudian dia lagi digebukin sama si Iron Man sama War Machine. Kemudian di sini ada si Bucky yang tangannya udah hampir menjadi debu. Jadi sebenarnya dengan ada diorama ini kita bisa lebih berkreasi sih. Kalau gini kan kita pajangnya cuman ya berdiri biasa seperti ini. Tapi dengan adanya diorama seperti ini lebih dinamis, kelihatannya itu lebih hidup. Ini sebenarnya pertarungan antara Bane sama si Batman. Kenapa kita simpen di bawah lantai di semi bunker gini? Karena kan memang Batman itu identiknya sama Batcave. Sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang rahasia, detektif. Akhirnya kita kepikiran gimana kalau displaynya disimpan di bawah. Ternyata lumayan keren, menarik juga. Beda dari biasanya lah. So ini Batman sama tumblernya. Ini juga dibentuk kayak lagi. Ya, kayak lagi berantem gitu kan. Gitu. Karena memang kelebihan action figure itu ya itu, dia bisa gerak, dia punya artikulasi dari kepala sampai kaki semuanya bisa kita gerakin. Jadi kita bisa pose sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini jadi selain gue itu suka film, anime juga merupakan sesuatu yang paling gue senang dalam hidup ini. Ini adalah anime One Piece. Jadi buat kalian pecinta One Piece, kayaknya di Indonesia komunitas One Piece paling banyak deh, paling besar deh. Dari mulai yang paling kecil, anak-anak, remaja, sampai orang tua, kayaknya banyak banget fansnya si One Piece. Ini adalah statue atau patung One Piece. Sebelah sini tuh krunya si Luffy, kalau kalian nonton. Sebelah sini para Yonko atau kaisar lautan. Nah, ini di displaynya sengaja nggak kita pakai kaca, karena supaya warnanya itu lebih kelihatan, warnanya itu lebih muncul. Dan kalau teman-teman ada yang pengen potret, ada yang pengen video, dia jadi nggak mantul. Jadi lebih clear lah, kita lihatnya lebih asik. Dan yang paling penting dengan lemari seperti ini, budgetnya lebih murah. Kan sekarang kaca mahal tuh teman-teman ya. Kaca semakin tebal, harganya per meter udah lumayan ngeri. Ini dengan kaca yang minim, cuman ambalannya doang. So, cost-nya atau biayanya buat bikin ini lemari cukup murah. Nah, sebelah sini belakangnya pertarungan epik lagi nih antara Hulk melawan Hulkbuster. Oh, jadi ini memang pose yang dipikirin karena dari film ada pose itu akhirnya ngikutin. Iya, betul. Seringkali kita untuk mendapatkan pose yang bagus, kita biasa ngikutin filmnya. Oh, di filmnya si Hulk lawan Hulkbuster. Coba lah gini gitu. Jadi kepikiran lah buat bikin pose yang seperti ini. Gitu.
ada yang Oh ini nih. Nah, jadi memang sekarang itu kita harus memproteksi diri kita dan keluarga kita dari orang-orang yang jahat. Jadi kalau ada orang yang kurang baik datang ke rumah, kita udah siap friends. Karena kita punya shield Captain America 1:1. Ini dari vibranium. Oh enggak. Tapi ini besi nih. Oh. Ada pegangannya. Jadi ini sebenarnya untuk cosplay juga sih. Ya tadi malam-malam biasa gue itu suka ada imajinasi liar. Jadi pura-pura aja jadi Captain America, ngomong sendiri. Enggak bisa enggak. Ya? Bajunya ada. Bajunya ada. Biasa kan kita suka ada event tuh komunitas tuh, ada di Jakarta misalnya ada Toys Fair gitu kan. Biasa gue dateng pakai cosplay Captain America. Betul, karena kan kapan gitu ya, kapan lagi kita cosplay jadi Captain America kan? Kalau ke mall, malu. Kemana lagi kan? Ya tempatnya Toys Fair begitu. Iya. Oke, kita lanjut ke lemari yang paling gede nih. Nah, ini lemari gede, konsepnya dia itu full kaca. Kalau yang tadi One Piece terbuka, yang ini konsepnya lebih pakai kaca. Memang positifnya adalah anti debu sebenarnya. Debunya berkurang dan yang kedua mainan kita lebih eksklusif lah. Karena kan berasa dikasih kaca, dikasih kandang, jadi lebih bagus. Cuma minusnya memang harganya lumayan mahal. Dan kalau kita foto dia itu agak mantul ya cahayanya ya. Sebelah sini ada Naruto. Karena memang One Piece sama Naruto itu kayak uang logam yang nggak bisa dipisahkan dalam hidup gue. Karena gimana ya, anime itu seringkali kita nontonnya itu bukan cuma sekedar rame, tapi ada value, ada nilai-nilai kehidupan yang bisa kita ambil. Jadi lebih baik anime daripada drama-drama yang gitulah. Ini Naruto semuanya, saya koleksi sedikit-sedikit, satu persatu, sehingga terkumpullah lumayan. Nah ini di sini Batman. Walaupun saya nggak begitu suka DC, tapi kan masa sebagai reviewer YouTube mainan nggak ada DC-nya. Kita kan harus seimbang. Hidup itu harus balance. Wah, jadi ini Batman segini aja. Kemudian bawahnya ada beberapa anime lagi, atasnya ada One Piece lagi. ada Dragon Ball 1 di Nah, ya tadi sebagai reviewer mainan, sebagai YouTuber mainan harus lengkap, harus ada semuanya. Jadi Dragon Ball bolehlah satu lah. Ini Majin Vegeta. Ini juga keren nih. Gede banget, bisa nyala, wah. Jadi memang seringkali, ya kita kolektor mainan itu serba salah sih. Lihat mainan yang mahal, pengen beli tapi budget terbatas. Akhirnya harus ada sesuatu yang kita korbankan. Dan biasanya gue itu mengorbankan makanan sih. Mengurangi makanan-makanan mahal, kurangin pergi ke kafe, ya. Sering-seringlah makan nasi kecap kerupuk. Sama tahu lah, lumayan lah. Itu hemat, uangnya bisa kita tabung buat beli mainan. Nah, terakhir ya. Jadi kalau bosen, oh ini ya. Ini sih lemari standar lah. Oke, tapi ini lemarinya harganya 1 juta. Sama mainan yang di atas saja lebih mahal yang di atas. mahalan mainan ya. Itu, seringkali kolektor awal-awalnya itu dia selalu punya persepsi ngapain beli lemari bagus. Lebih baik uang buat lemari kita beli mainan. Itu sebenarnya salah. Ya, karena kalau lemari seperti ini, dia itu sewaktu-waktu bisa rubuh. Kebayang kalau rubuh, isi mainannya berapa kan? Jadi sebenarnya lemari juga salah satu faktor yang cukup penting. Di atas Iron Man, tetap. Ini Mark 6, ada yang 1/2 scale. Kemudian ini Hot Toys-nya. Kemudian ini Transformer, di atas Digimon. Ya, jadi anime itu semuanya hampir ada lah. Dari mulai Digimon, pecinta Transformer, ada. Gitu. Oke. Next. Kalau misalnya kita udah capek, lelah, keliling-keliling, pengen dong santai, menikmatin hidup gitu ya. Nah, ini biasa tempat gue bersantai, friends. Oke. Jadi disinilah tempat dimana segala stres, pusing, beban berat pikiran bisa dihapuskan dan dihilangkan. Biasa gue suka main PS, suka main game. Kalau udah bosen, matiin, tinggal lihat kiri sama kanan pajangan. Ini Sume Art Itachi, cukup rare juga.
Jadi dia itu cuman ada 800 piece di seluruh dunia. Jadi biasa kebanyakan statue yang kayak gini dia itu terbatas, limited istilahnya. Jadi wajar kalau dia harganya itu naik. Jadi nggak diproduksi sembarangan, nggak keluar terus, nggak. Udah stop produksi, udah dia nggak akan dibikin ulang. Bawahnya Genos. Nah ini juga keren, bisa nyala juga. Tapi memang gue tuh heran ya. Kebanyakan pecinta anime, kebanyakan orang yang nonton anime itu umur-umur yang udah 30 tahun ke atas loh. Nggak tahu kenapa ya. Termasuk saya teman-teman ya. Semakin tua, semakin tergila-gila sama anime. Yang atas, ini dari film Senseiya juga. Oke. Nah, Joker salah satu musuh di DC yang paling gue suka. Film terakhir keren, tapi sebenarnya gue lebih suka Joker yang zaman dulu, ya. Waktu si aktornya itu masih Heath Ledger nih. Nah, ini dia koleksi Joker gue yang paling gue cintai. Ngeri banget. Ada konsepnya kayak di penjara gitu. Ini ada Jokernya. Serem sih. Dan bawahnya Gundam. Ya. Gundam hanya beberapa. Gitu. Sebenarnya pengennya sih fokus ke satu anime, misalnya One Piece semuanya. Tapi apa daya gitu ya, seringkali semuanya ini racun. Jadi pengen nyobain beli satu, pengen nyobain yang lainnya. Akhirnya ya sedikit-sedikit dari setiap anime ada. Tapi yang pertama kali kamu punya masih ada nggak sampai sini kan? Yang pertama kali, gue inget banget ya. Jadi cerita pertama kali saya mulai keracunan itu ketika mahasiswa lah, kuliah lah. Waktu itu kan, you know lah, mahasiswa kan penghasilan nggak ada, uang jajan sedikit. Tiba-tiba gue itu melihat sebuah mainan action figure Captain America yang sangat-sangat bagus. Wah, ternyata ada mainan seperti ini. Jadi memang gue itu zaman TK, SD memang udah suka sama mainan, Kak. Seringkali kalau pulang sekolah di Mang-Mang ada yang jual mainan, pengen beli tuh. Tapi nggak boleh sama mama. Buat apa ngabisin duit? Ketika SMA, kuliah, lihat ada Hot Toys yang tadi action figure bikin Captain America keren banget. Gue inget banget harganya dulu 900.000 tuh. Kemudian gimana caranya? Nabung nasi kecap kerupuk seperti biasa. Jadi senjata rahasia kolektor adalah nasi kecap kerupuk. Nabung, akhirnya kebelilah itu Captain America. Kebelilah. Di sini? Udah nggak ada. Dijual. Tapi nyesel sih. Seringkali kalau kita jual mainan, aduh nyesel. Bisa nggak tidur 2 hari nih gara-gara ngejual mainan. Jadi daripada jual mainan, mending kita makan nasi kecap kerupuk. Seperti itu. Nah, kalau yang paling mahal di sini? Yang paling mahal, ya tadi sih Wonder Woman itu. Jadi itu saya beli sekitar 40 juta. Sekarang kayaknya harganya kurang lebih udah 65 lah. Jadi lumayan friends. Gitu. Jadi sih prinsip saya, daripada sebenarnya pria itu harus punya hobi. Karena kalau pria nggak punya hobi, dia lebih cepat diserang sama stres, ya kan? Karena pria itu kan pengen lebih hebat, pengen lebih sukses daripada orang lain, banyak tekanan. Jadi memang pria itu harus punya hobi. Nah, hobi saya itu koleksi mainan. Oke, dan ketika kita punya hobi, segala stres kita, pusing kita bisa digantikan dengan sesuatu yang kita cintai. Ya, tapi ingat, hobi kita itu jangan sampai melampaui keluarga kita. Kalau kita memang dana terbatas, jangan sampai keluarga kita yang dikorbankan. Dan mainan seperti ini sebenarnya bukan buang-buang uang sih. Karena sometimes ya kalau kita lagi perlu duit, kita bisa jual dengan sangat cepat. Gitu. Jadi ini investasi kecil-kecilan lah. Nah, kalau yang Hot Toys kayak gini, ukurannya 1/6 scale, kurang lebih 30 cm, harganya berkisar 4 sampai 7 juta lah. Kalau yang gede-gede yang udah kayak statue, patung-patung ini biasanya belasan juta lah. Seperti itu. Sama, anime juga kurang lebih seperti itu. Ya, banyak yang bilang, wah Bang Frans kayak anak kecil. Ya juga sih. Paling sulit didapatkan sebenarnya banyak. Ya, dan gue itu lebih suka koleksi sesuatu yang rare daripada semua kolektor punya. Contoh yang rare nih ya. Seperti mana ya? Yang tadi ya, Uchiha Itachi itu rare.
Kemudian Nico Robin ini rare. Genos juga udah lumayan. Yang tadi Mark 46 udah rare. Sebenarnya semua mainan juga lama-lama akan menjadi rare. Karena kan dia limited, ketika udah pre-order, udah close, udah diproduksi, ya udah stop, nggak akan dibikin ulang harusnya. Jadi setiap mainan harusnya akan ada saatnya dia itu menjadi rare. Gitu. Seperti itulah. Dan mungkin terakhir, ya, pahlawan yang paling berjasa dalam hidup saya adalah ini nih. Nah, ini Opa Stanley. Karena beliaulah yang udah menciptakan dan menghasilkan superhero yang saat ini bisa kita nikmati. Beliau udah meninggal, tapi hasil karyanya selalu kita kenang. Apalagi pecinta komik, pecinta Marvel Studio. Di ruangan display ini foto keluarga nggak ada, yang ada foto Opa Stanley. Gawat juga ya. Rajin membeli berarti harus telaten dalam merawatnya. Dalam menjaga kebersihan action figurnya, ternyata Franz juga perlu menggunakan sebuah kuas make up untuk menyapu tiap sisi yang berdebu. Kemudian sebuah vacuum cleaner kecil untuk membersihkan setiap patung. Namun bagaimanakah tanggapan anggota keluarga mengenai hobinya yang terbilang memakan banyak biaya ini? Kalau saya belinya vacuum cleaner kecil teman-teman ya, jangan yang terlalu besar. Karena kalau terlalu besar takutnya kita hisap tangannya masuk ke dalam, rusak gitu kan. Jadi beli aja vacuum cleaner. Kan ini gara-gara Thanos nggak pengen dibersihin gitu. Maaf ya Thanos ya. Nah jadi kita ya sambil kita bersihkan si vakumnya nyedot setiap debu-debu yang keluar dari mainannya. Jadi gitu. Jadi vacuum cleaner yang kecil beli aja, ini murah lah, nggak nyampe 500.000. Kita cuma kali refresh. Nah ini sebenarnya caranya itu mudah, cuman yang paling susah adalah niatnya. Karena kita biasa kalau gue ngebersihin satu statue ini bisa sampai setengah jam sampai sejam lah. Sampai sampai bersih, pokoknya bener-bener bersih lah, kayak baru lagi lah. Itu yang paling sulit sebenarnya, niatnya. Ngebersihinnya sih sebenarnya nggak susah, ngebersihinnya itu gampang sebenarnya. Cuma tinggal gini-gini doang sih. Gitu sebenarnya. Tapi Koko sendiri yang bersihin? Iya dong. Nggak ada orang. Karena kalau nyuruh orang lain, biasanya kalau dia bersihin patah, dia nggak akan ngomong. Dia diem-diem aja. And then ketika gue lihat, kok patah ya? Jadi belum percaya lah. By the way ini mainan satu yang gerak pasti gue tahu. Pasti gue tahu. Karena misalkan ini dia goyang sedikit, pasti saya tahu teman-teman ya. Karena ya setiap hari saya liatin, setiap hari saya pelototin, jadi pasti kalau ada yang gerak pasti ketahuan. Jadi biasa mbak aja, no, nggak boleh bersihin statue, biar saya yang bersihin. Kalau istri sendiri kok? Istri sendiri? Sering bersih juga istri apa? Oh iya, kalau istri sih susah juga ya. Kadang-kadang dia pengen lihat dalam hati kecil, jangan, tapi istri sendiri akhirnya ya udah dia lihat lah ya, dia bersihin dengan deg-degan ya. Tapi sebenarnya ya ini kan mainan kita, yang harus kita bersihkan ya kita sendiri sebenarnya, jangan nyuruh orang lain. Tapi yang paling penting sih intinya harus dibersihkan, gitu. Apa lagi ya? Apa lagi? Maksudnya? Oh, ceritanya tuh Koko lagi main apa tuh Thanos tuluk ya? Oh iya. Yang biasanya tadi Koko bilang katanya Koko jadi ini. Oh, jadi oke. Ya. I am inevitable. Jadi kalau kita nonton filmnya, entah mengapa friends, gue itu paling seneng meragakan ulang versi sendiri. Kayak tadi kan I am inevitable, itu kan Thanos sebelum dia die jadi debu. Jadi itu seru sih ya, kadang-kadang jadi Thanos atau kadang-kadang kita jadi Captain America. Ya, nih Captain America yang paling gue seneng ini nih. Ini salah satu scenes dari film Captain America Civil War ketika mereka berantem ya. I can do this all day. Ya kan?
Jadi seperti itu loh friends. Mimpi pengen jadi superhero ya nggak bisa, akhirnya ya udahlah kita nikmatin aja imajinasi liar ya. Gitu lah. Biasanya kayaknya kayak gitu. Itu hampir tiap malam. Ya kalau lagi kumat lah. Kalau lagi kumat lah. Kadang-kadang tiba-tiba istri turun, kamu lagi apa? Enggak, ini lagi bersih-bersih. Padahal lagi drama. Oke, friends, gue Iron Captain karena helmnya Iron Man, bajunya Captain America. Thank you juga buat teman-teman yang udah nonton. Oke, terima kasih. Jadi closing statement dari saya sih sebenarnya kita setiap pria layak untuk punya hobi, layak untuk di recharge. Oke, karena setelah kita bekerja dengan sangat berat, setelah kita lelah, kita harus punya sesuatu yang bikin kita itu cepat pulang ke rumah, menikmatin rumah kita.